Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Celar Siapsari. Di sini kita sudah kembali lagi di seri belajar Cisco. Kita sudah sampai di part 2 nih. Di episode 10 kita akan belajar mengenai Spanning Tree Protocol atau bisa kita singkat dengan STP. Nah, kalian bisa lihat pada topologinya ada switch 1, switch 2, PCA, dan PCB. Nah, switch 1 dan switch 2 itu terhubung melalui interface FA0/1, FA0/1 ya teman-teman. Nah, sekarang misalkan kalau kabel utama ini putus, maka PCA dan PCB itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, lalu solusinya kita bisa pasang kabel cadangan sebagai jalur backout. Tapi ini juga bisa muncul masalah baru. Kalau kabel utama ini masih menyala dan kabel cadangan juga aktif, maka akan terjadi looping ya teman-teman, atau pengulangan. Nah, misal paket dikirim dari PCA ke PCB, maka nantinya akan muter-muter antar switch dan tidak pernah berhenti, yang menyebabkan broadcast trump. Nah, lalu berhentinya itu sampai si switch ini hang-hang ya teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari Spanning Tree Protocol atau STP. STP akan memblokir salah satu port agar tidak terjadi looping. Nah, sekarang kita masuk ke simulasinya. Kita sekarang bisa tambahkan 13 switch, yang ini 2960. Di sini kita bisa ubah namanya ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke option, pilih preference. Nah, di sini kita bisa hilangkan centang pada sign link lag ya teman-teman, supaya tampilannya lebih bersih. Nah, kalau semua link aktif tanpa STP, topologi ini sebenarnya sudah looping, maka STP itu akan otomatis bekerja dan ada satu part yang akan diblokir. Kita akan membahas konsep dasar STP. Sekarang kita bahas teori penentuan portnya dulu. Nah, misal ada 3 switch nih, switch AA, BB, dan CC. Nah, nilai heksadesimal itu dari 0 sampai 9. Kalau A itu 10, B itu 11, C itu 12, dan D 13. Nah, kalau spanning tree itu adalah part yang harus diblokir. Caranya kita bisa cari root bridge atau switch rajanya nih. Nah, cara mencarinya kita bisa lihat di bridge ID. Di bridge ID itu ada yang namanya priority. Secara default semua switch itu priority-nya sama, yaitu 32768. Karena priority-nya sama, maka kita bisa cari MAC address terkecil. Nah, misalnya di sini switch AA MAC address-nya 1010, switch BB 1111, switch CC 1212. Maka MAC address terkecil adalah ini, switch AA, yaitu 1010. Nah, karena MAC address terkecil di switch AA, dia adalah root bridge. Nah, jadi part pada root bridge itu semuanya harus menyala ya teman-teman. Nah, ini FA0/2 dan FA01 itu pasti menyala, yang disebut dengan designated port. Selanjutnya ada non-root bridge dan root port. Switch selain root bridge disebut juga non-root bridge. Pada non-root bridge ada root port atau port tercepat menuju ke root bridge. Di sini misal pada switch BB root portnya adalah ini FA0/1, sedangkan yang di switch CC juga ini FA0/1. Nah, root port itu port tercepat menuju ke root bridge. Nah, masih ada sisa nih FA0/2 dan FA0/2. Nah, untuk menentukan siapa yang menang, kita bisa bandingkan MAC address terkecil lagi di sini. Pada switch BB dia adalah 1111, sedangkan di CC itu 1212. Maka MAC address terkecil adalah yaitu ini BB, sehingga dia yang menang. Maka port ini dinamakan designated port, sedangkan yang kalah ini akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Kita akan mempraktekkan menentukan root bridge dari MAC address. Nah, tadi kan kita sudah praktek STP. Kita itu harus mencari dulu yang namanya root bridge. Untuk mencari root bridge, kita bisa cari bridge ID. Nah, bridge ID bisa dilihat dari priority. Karena priority semua switch ini sama, yaitu 32768, maka kita akan mencari MAC address terkecilnya. Kita bisa buka switch yang pertama. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu kita bisa ketikkan show interface VLAN 1. Nah, kalian bisa lihat pada bagian address is. Nah, ini merupakan MAC address-nya ya teman-teman. Kita bisa kopikan, lalu kita bisa buat note, lalu kita paste di sini ya teman-teman. Kita juga lakukan hal yang sama pada ketika switch ini.
Nah, kalau sudah, kita bisa bandingkan MAC address mana nih yang terkecil secara heksadesimal. Nah, kita bisa lihat tabelnya. Nah, di sini kita fokuskan pada dua angka yang pertama. Nah, ketika switch ini menggunakan angka yang sama, yaitu 00, sehingga kita bisa lihat di angka ketiganya. Pada switch 1 dia 6, switch 2 6, switch 3 itu 0. Secara bilangan heksadesimal, 0 itu yang terkecil, sehingga yang menang itu ini, switch 3 ya teman-teman. Jadi kita bisa beringat nih pada switch 3 bahwa dia itu yang menjadi root bridge. Nah, lalu port dari root bridge ini pasti keduanya itu menyala. Nah, ini yang dinamakan designated port. Jadi kita bisa beringat pada FA0/1 dan FA0/2. Nah, berarti switch 1 dan switch 2 ini adalah non-root bridge ya. Nah, di non-bridge ada yang namanya root port atau port tercepat yang terhubung ke root bridge. Nah, di sini untuk switch 1, interface yang tercepat menuju root bridge adalah ini, FA0/2, sehingga kita bisa beri nama seperti ini. Kalau switch 2, interface yang tercepat menuju root bridge adalah ini, FA0/2 juga, sehingga kita bisa beri nama root port. Nah, sekarang sisa ini FA0/1 dan FA0/1. Kita bandingkan lagi nih MAC address yang terkecil. Nah, di sini itu 6 dan lalu yang di sini juga 6. Sehingga secara heksadesimal 6 itu lebih kecil dari 9, sehingga yang menang itu ini switch 2. Kita beri nama designated port. Jadi yang FA0/1 di switch pertama itu adalah port yang akan diblokir. Kita bisa beri nama alternate port. Jadi ini root bridge-nya, lalu ini kedua portnya yang dinamakan designated port. Nah, ini root port ini port tercepat menuju ke root bridge, lalu yang ini yang menang, jadi dia bisa dinamakan designated port, dan yang kalah akan menjadi port yang diblokir atau alternate port ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa cek hasilnya. Kita bisa pergi ke option, pilih preference. Nah, di sini kita bisa checklist yang show link map. Nah, di sini saya sudah benar menentukan port mana yang diblokir, yaitu yang ini yang berwarna oranye ya teman-teman. Nah, kalau muncul satu port yang diblokir, berarti STP sudah bekerja dengan benar, dan kita sudah berhasil menentukan konsep dari blocking portnya. Selanjutnya kita akan membahas STP port cache. Jadi cache itu sama seperti root port atau port yang tercepat terhubung ke bridge. Nah, misal di sini di switch 1 kan ada dua port nih. Nah, kalau FA0/2 itu bisa langsung terhubung ke root bridge, sedangkan yang ini FA0/1 itu harus muter terlebih dahulu melewati ke si switch 2. Nah, router tercepat ini bisa dilihat dari cost atau bandwidth. Kita bisa beri note 10 MB itu dia sama dengan 100, lalu 100 MB dia sama dengan 19, dan 1 GB dia sama dengan 4. Nah, untuk masing-masing jalur cost-nya itu adalah 100 MB. Kita bisa beri note seperti ini. Untuk melihatnya kita bisa buka di switch 1. Kita bisa masuk ke enable, lalu kita bisa ketikkan show scanning strip 3. Nah, kalian bisa lihat pada bagian ini cost-nya itu 19, berarti 100 MB. Kita juga cek di switch lainnya. Nah, di sini cost-nya juga 19. Jadi setiap switch pastinya cost-nya itu 19, yang berarti 100 MB ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memanipulasi bandwidth. Di sini pada switch 2 kita akan masuk ke designated port, yaitu FA0/1. Kita bisa masuk ke interface-nya. Di sini kita connect terlebih dahulu, lalu kita bisa masuk ke interface FA0/1.
/1. Lalu kita bisa ketikkan speed datanya. Nah, di sini ada 10, 100, dan auto. Kita akan membuat speednya itu 10, sehingga kita bisa masukkan 10. Lalu kita bisa cek dengan do show spanning tree. Kalian bisa lihat di sini pada FA0/1 cost-nya itu sudah berubah menjadi 100 ya teman-teman, karena 10 MB itu adalah nilainya 100. Selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge. Nah, tadi kan root bridge dicari dari root ID ya teman-teman. Nah, karena prioritinya itu sama, jadi kita menggunakan MAC address terkecilnya. Tapi kita bisa paksa switch menjadi root bridge dengan berarti kita bisa masuk ke switch pertama. Di sini kita bisa ketikkan conft, lalu kita bisa ketikkan spanning strip through VLAN 1 priority tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat ini prioritinya itu dari angka 0 sampai 61440 ya teman-teman. Lalu kita bisa coba ngawur menggunakan 1827. Nah, maka di sini kita akan dikasih tahu nih priority yang diizinkan. Nah, di sini priority dari switch 1 ini kan adalah 32768. Nah, lalu kita akan membuat prioritinya lebih kecil dan nantinya dia bisa menjadi root bridge. Kita akan menggunakan yang ini 28672. Kita bisa copy, lalu kita bisa masukkan ini, kita hapus, lalu kita paste, lalu kita bisa enter. Selanjutnya kita bisa close. Di sini kita bisa klik paste ini, kita klik lagi. Nah, di sini keduanya sudah menyala nih karena dia sudah menjadi root bridge, jadi kedua portnya sudah menjadi designated port. Lalu kita bisa balikkan seperti semula, yaitu 32768. Kita fastem. Nah, ini sudah kembali seperti semula. Selanjutnya kita akan konfigurasi preVLAN spanning tree atau PVC-TP. Jadi ini konfigurasi spanning tree dari setiap VLAN ya teman-teman. Pada switch 1 kita bisa buka. Kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu nih, yaitu VLAN 2 dan VLAN 3. Lalu kita cek dengan do show spanning tree. Nah, di sini ada informasi nih dari VLAN 1. Karena ini VLAN defaultnya. Lalu kita akan terangkan dulu semua switch-nya. Di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke interface range. Di sini saya menggunakan range karena dia ada dua interface, yaitu FA0/1 sampai 2. Lalu kita bisa ketikkan switch port model trunk seperti ini. Kita bisa exit, lalu kita akan buat VLAN 2 dan VLAN 3 seperti ini. Lalu kita bisa buka switch yang kedua. Di sini kita bisa masuk ke interface range FA0/1 sampai 2, lalu kita ketikkan switch model trunk seperti ini. Kita juga akan buat VLAN-nya. Kita terlebih dahulu VLAN 2 dan VLAN 3 seperti ini. Kita juga buka yang di switch 3. Kita masuk ke enable config. Di sini kita bisa masuk ke interface-nya FA0/1 sampai 2. Kita bisa masuk ke interface range FA0/1 sampai 2. Switch port model trunk. Lalu kita bisa exit. Kita bisa buat VLAN 2 dan VLAN 3. Kita bisa exit. Kita cek dengan do show spanning tree seperti ini. Nah, di sini ada informasi dari VLAN 2. Lalu kita bisa tekan spasi untuk melihat selengkapnya. Nah, akan muncul informasi dari si VLAN 2 dan VLAN 3 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memanipulasi root bridge per VLAN. Nah, di sini semua node-nya kita bisa singkirkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa tambahkan 4 buah di sini teman-teman.
kita bisa ubah dulu namanya. Seperti ini. Selanjutnya kita akan beri area. Di sini kita bisa klik ini, pilih yang no fill color, lalu kita bisa pilih warnanya seperti ini ya teman-teman. Misal VLAN 1 di switch 3 ingin masuk ke VLAN 1 di switch 1, maka bisa lewat jalur yang utama yang ini, begitupun sebaliknya. Sedangkan jika VLAN 2 ingin menuju ke VLAN 2, maka harus lewat jalur yang ini, yang cadangan, yang harus muter terlebih dahulu. Oleh karena itu kita akan membuat si switch 1 ini menjadi root bridge ya teman-teman. Kita akan memanipulasi agar si switch ini yang akan menjadi root bridge. Kita bisa pindahkan node-nya. Kita bisa masuk ke switch 1. Kita akan set root bridge khusus untuk VLAN 2. Kita bisa enable conf t. Di sini kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 2 priority seperti ini. Di sini untuk angkanya saya ngawur saja, yaitu 1 2 3 1. Sudah, kita bisa enter. Nah, di sini karena kita akan menjadikannya yang terkecil, kita akan menggunakan yang ini ya teman-teman. Kita bisa kopikan, lalu kita bisa paste, lalu kita enter, lalu kita cek dengan show spanning tree di sini. Nah, kita bisa fokus pada VLAN 2 di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tulisan this bridge is the root, yang artinya untuk VLAN 2 switch ini sudah menjadi root bridge ya teman-teman. Kita bisa close. Di sini kita pindahkan node yang designated port ke sini. Yang ini juga. Oh ya, di sini saya pindahkan. Lalu kita bisa buka si switch 2. Di sini kita bisa enable conf t. Kita cek dengan do show spanning tree seperti ini. Di sini kita fokus pada VLAN 2. Ini kita spasi saja. Nah, di sini pada FA0/1 tulisannya itu designated port atau root tercepat root bridge ya teman-teman. Dan bisa dibilang si root port kita bisa pindahkan. Ini root port. Kita juga cek yang ini di switch 3. Enable conf t do show spanning tree seperti ini. Ini kita spasi. Nah, di sini pada FA0/1 VLAN 2 dia juga designated port atau root port ya teman-teman. Kita bisa pindahkan. Di sini yang FA0/1. Nah, seperti ini. Nah, sekarang sisa FA0/2 dari switch 2 dan switch 3 nih. Nah, kita akan bandingkan MAC address mana yang terkecil. Tadi kan yang ini tuh ini MAC address-nya. Lalu yang ini tuh ini. Ini kita bisa pindahkan. Nah, jadi MAC address terkecil dari switch 2 dan switch 3 adalah yang switch 3 ya teman-teman. Karena dia angka ketiganya itu adalah 0, yang lebih kecil dari angka 6 ya teman-teman. Sehingga yang menang itu adalah switch 3. Kita bisa berikan nama dia itu designated port. Seperti ini. Lalu yang FA0/2 ini pada switch 2 dia akan menjadi alternate port atau port yang akan diblokir ya teman-teman. Di sini kita bisa hubungkan masing-masing PC-nya. Dari switch 1 ke PC 1. Lalu dari switch 1 ke PC 2. Switch 3 ke PC 1. Dan dari sini ke sini. Nah, lalu kita akan pasang IP di PC 1. IP config. Di sini menggunakan 10.10.10.1 subnet masknya
255,255.0. Nah, ini kita copy, kita pasang juga di PC lainnya. Nah, kalau sudah, kita bisa pergi ke simulation ya teman-teman. Di sini kita akan kirim paket dari PC ini ke PC VLAN 2. Kita bisa lihat. Nah, jadi dia akan menggunakan jalur utama ini ya teman-teman. Lalu kita coba hapus. Kita kirim ulang yang VLAN 1. Nah, ini kalian bisa lihat kalau dia itu muter dulu ke switch 2 ya teman-teman. Jadi tadi itu kita konfigurasi agar VLAN 2 lewat jalur utama, sedangkan VLAN 1 ini harus muter terlebih dahulu. Kita bisa hapus, kita bisa pergi ke real time. Kita ke materi selanjutnya, yaitu membuat STP 2 switch. Kita tambahkan dulu switchnya. Lalu kita tambahkan 2 PC. Lalu kita sambungkan. Nah, kira-kira seperti ini untuk topologinya. Nah, kita terangkan dulu kedua switchnya. Berarti kan dia sama-sama pakai yang 0/1 dan /2. Ini juga. Kita masuk ke interface range. Enable config interface range FA0/1 sampai 2 switch port mode on. Iya. Saya sibuk ya. Nah, ini untuk semua switch itu sudah saya terangkan. Nah, terus di sini tuh kan ada dua interface. Ini interface yang pertama dan ini FA0/2 itu adalah interface cadangan. Nah, kita akan mencari root bridge-nya. Kita buka switch-nya. Lalu exit aja, ketik show interface VLAN 1. Nah, ini kita copy aja untuk MAC address-nya. Kita tambahkan ke node. Terus yang ini juga kita buka, shift ketik show interface VLAN 1. Nah, ini kita juga kopikan untuk MAC address-nya. Kita tambahkan di node juga. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau ini tuh beda, ini tuh 1, ini tuh 0. Berarti ini tuh kan yang paling kecil. Jadi yang paling kecil ini kita namakan dengan root bridge. Nah, karena ini kan switch 1 itu root bridge. Nah, jadi root bridge itu pasti kedua portnya itu menyala. Nah, ini kita namakan dengan designated port. Terus kita lihat di switch 0. Di switch 0 itu untuk mencari port mana yang diblokir, kita itu melihat dari port yang terkecil. Nah, port terkecilnya itu kan yang 0/1. Nah, ini kan berarti yang menang. Berarti terus tinggal 0/2. Nah, jadi yang switch 0 di port 0/2 itu akan kita blokir dan dinamakan dengan alternate port. Nah, terus kita lanjut ke materi tentang cara memanipulasi spanning tree-nya. Berarti untuk switch yang ini akan saya jadikan dengan root bridge. Kita buka switch 0-nya. Terus ketik spanning strip tree VLAN 1 tanda tanya. Nah, di sini kan ada dua, priority dan juga root. Kalau priority itu kan tadi kita memakai angka yang sudah ditentukan, kalau root itu enggak. Nah, terus kita ketik pilih yang root tanda tanya. Nah, root itu sendiri ada dua, yaitu yang primary dan secondary.
Nah, kalau misalkan kita pakai yang primary itu akan menjadikan switch ini sebagai root bridge. Kalau pakai yang secondary, maka switch ini itu akan menjadi root yang non bridge. Berarti not bridge maksudnya. Kita pilih yang primary aja karena kan mau dijadikan sebagai root bridge. Nah, kita silang, terus kita cepetin aja. Nah, ini sudah menjadi root bridge karena kedua port sudah menyala. Terus yang diblokir berarti ini, yang 0/2. Nah, ini kan untuk 0/2 kan menjadi alternate root. Nah, di sini saya akan mengubah yang 0/1 yang menjadi alternate portnya. Kita buka switch satunya. Lalu kita masuk ke interface /1, 0/1. Terus ketik speed. Ini berarti speednya diganti menjadi 10. Terus kita ketik show span. Nah, ini untuk close-nya sudah berubah menjadi 100. Kalau tadi kan misalnya speednya itu 10 MB, berarti close-nya itu 100. Nah, terus kita cepetin aja. Nah, ini sudah berubah, yang tadinya port 2-nya diblokir, sekarang yang diblokir itu adalah port 1. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang spanning tree port status atau STP port status. Nah, kalau kita menghubungkan switch atau router kan ada warna oranye yang ini dan juga ada warna yang hijau. Nah, agar kalau yang warna oranye itu menjadi hijau, itu kita ada tahapannya. Nah, kita tambahkan dulu. Tahapan pertama itu ada listening. Nah, listening itu cara menandakannya ketika STP-nya itu looping atau enggak. Nah, biasanya itu memerlukan waktu 15 detik. Nah, agar bisa mempercepat waktunya itu kita bisa klik yang ini. Agar bisa dipercepat, kita pakai yang ini. Terus yang kedua ada yang namanya itu learning. Ini juga sama memerlukan waktu 15 detik. Terus untuk tahapan yang terakhir itu ada forwarding. Nah, untuk melihatnya itu tadi di sini itu kan ada FWD dan juga LSN. Nah, FWD itu artinya forwarding, kalau LSN itu artinya listening. Nah, untuk lebih paham kita langsung praktek saja. Misalnya di yang ini, PC ini kita hapus dulu. Terus kita hubungkan lagi. Nah, ini kan masih oranye. Kita coba lihat di switch 1. Ketik tadi yang di show span. Ini berarti terhubung lewat 0/3. Nah, ini di 0/3-nya itu masih listening, SLM listening. Terus kita coba lihat ini udah hijau atau belum. Kita cepetin aja. Nah, ini udah hijau. Terus kita coba cek lagi. Do show span. Nah, ini untuk yang 0/3 itu udah menjadi FWD atau forwarding. Berarti kalau listening itu tandanya masih orange, kalau forwarding itu tandanya udah hijau. Atau link like itu udah hijau. Cukup sekian video tentang spanning tree. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.